Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, yang sakit berobat, semoga sembuh, yang kesulitan uang semoga mendapatkan pekerjaan, mendapatkan aktivitas. Bertemu lagi dengan saya dalam rangka edukasi. Apa itu yang akan kita bicarakan adalah kerugian pemerintah akibat pengguna narkoba. Jadi besar sekali, 84 triliun anggaran yang didapat dari Badan Narkotika Nasional tahun 2024, senilai 84 triliun. Nah, ini uang keluar ini ke rumah sakit, ke kepolisian, ke pengadilan. Bagaimana kalau uang ini kita arahkan ke pertanian, membangun waduk, membuka lahan, meningkat ini padi kita, meningkat ini sawit kita. Kenapa? Karena kita semua peduli, kita semua mau mengawasi narkoba ini, baik anak kita, baik itu penjual. Jangan kita biarkan keluarga kita. Kenapa? Karena pemerintah mengeluarkan uang ya untuk rumah sakit, penyembuhan ginjal, penyembuhan paru, penyembuhan akibat pengguna narkoba. Begitu juga membuat tempat-tempat rehabilitasi, dinas sosial, anggaran lagi, dinas kepolisian, supaya banyak operasional mencari. Jadi kalau kita diam, kalau kita bersama-sama, baik itu guru, memperhatikan orang tua, memperhatikan lingkungan, tetangga, jangan nanti di satu kampung ada penjual narkoba, polisi masuk diteriaki maling. Ada jelas di kampung itu penjual narkoba, malah ditutup-tutupi, nggak tahu itu orang pengadilan, nggak tahu itu orang kesehatan. Jangan, marilah kita peduli. Oleh sebab itu sengaja saya ambil ini, supaya generasi kita tidak rusak, supaya uang yang bersirkulasi ya, karena kan uang rupiah itu membeli narkoba di Taiwan, di Cina, sehingga uang kita berangkat ke negara lain, sehingga lebih cenderung oleh penguasa-penguasa ini dia menjadi pencucian uang. Nah, sirkulasi uang kita di sini, begitu juga RAPBN terganggu ya, 84 triliun ini. Nah, kalau mengecil ini, karena banyak rakyat kita tidak mau, dan si penjual juga betul-betul ampun-ampun dia hukumnya, uangnya bisa diarahkan untuk perluasan irigasi, pembangunan waduk, sehingga petani kita ini buka lahan. Jangan nanti orang padinya berhasil, ngangkat panennya itu loh, teman saya cerita itu. Jadi nggak ditinggal lah hasil panen, bawanya nggak bisa ya, apa kata babi lah, apa kata binatang. Bagaimana nggak Indonesia Raya, tinggal membawa saja, jalannya nggak ada. Nah, kalau dibuatkan jalan uang 84 triliun ini, sehingga petani kita, hasil tani bisa. Sehingga kerugian pemerintah sangat besar melalui RAPBN. Siapa itu yang kena? Ya rakyat kecil, bayar pajak PBB. Sehingga Kementerian Keuangan lah yang menyetor ini uang ini 84 triliun ini ke kepolisian, ke pengadilan, ke kesehatan, ke dinas sosial. Oh, sayangnya. Kenapa? Karena kita tidak peduli semua. Coba peduli orang tua, lihat anak-anaknya mau berangkat kuliah, mau berangkat kerja, lihat pulang suaminya. Jangan kena gajinya 30 juta, istrinya diam-diam saja. Suaminya kedugem, suaminya penduga, dia lulusan dari akademi migas, sudah menjadi golongan 9 atau golongan 8 atau golongan 7. Gajinya sudah di atas 16 juta, terkena narkoba. Jadi umumnya mereka ini adalah produktif. Dia seorang desain pembuat tempat praktek-praktek dokter yang pakai galvalum, pakai kaca.
Memang dia bisa 6 jam menghasilkan uang 8 juta, bahkan bisa 12 juta. Nah, ini diberangkatkanlah uang ini ke dugem. Nah, uang yang bergerak ke dalamnya tempat yang gitu beli narkoba, maka uang kita terserap oleh pengusaha tadi itu. Begitu juga untuk 80 triliun itu tadi. Sehingga yang jelas ekonomi dan juga mental ya bangsa kita. Rugilah akibat daripada kita tidak peduli bersama. Coba peduli. Polisinya uangnya betul-betul digunakan untuk penindakan pengurangan pengguna narkoba. Pengadilan juga begitu. Jangan nanti di lapas-lapas itu malah menjuali narkoba. Uangnya 84 triliun itu kasihan kan kalau digunakan ke PU membuat jalan, membuat irigasi, membuat waduk, membuka lahan pertanian. Oh, kita bisa jual lagi nih beras ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Vietnam. Nah, inilah perputaran uang juga sangat besar diakibatkan penggunaan narkoba. Lanjutnya yaitu biaya kesehatan. Tentu membeli-belilah kita ini peralatan dari Cina, dari Jepang, dari Amerika untuk mendeteksi pasien. Kasihan uang lagi ceritanya, kita menjadi sumber empuk daripada pembuat alat kesehatan itu. Kenapa? Karena kita tidak menekan pengguna narkoba di negara kita. Tidak merasa malu ya. Tangannya digari, pakai baju tahanan masih bisa tersenyum dia. Orang rusak malah bisa tersenyum. Dia sebenarnya lebih bangsat dari pengkhianat itu, pengusaha itu, pengedar itu. Dia sebagai pejabat penanggulangan narkoba, maka dia juga penjual narkoba. Wah, ini bukan main ini. Dari musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Nah, tingkat sosial juga demikian. Jadi dia pengguna narkoba ini udah nggak maulah aktif di Karang Taruna, di pengajian. Jadi mereka ini sudah biaya untuk sosial keluar banyak. Jadi jangan heran malam minggu dilaksanakan supaya banyak datang turis-turis, dibuatkan panggung penyanyi dangdut, ya kan, nampakkan pantatnya sedikit. Ya supaya masyarakat itu terhibur, perlu dihibur. Jangan sepi-sepi aja tiap malam minggu, turis nggak datang, jual beli makanan nggak ada, supaya perputaran uang. Inilah yang dikeluarkan uang 84 triliun itu cukup besar untuk sosial, untuk kesehatan. Penurunan produktivitas, jadi orang-orang yang menghasilkan banyak uang ini menurunlah produktivitasnya. Jadi secara jangka pendek maupun jangka panjang, negara juga diturunkan ini akibatnya. Jadi human capital, wah bahasanya enak. Juga beban penegakan hukum, uang itu tadi terserap, anggaran kepolisian, badan narkotika, pakai uang itu badan narkotika nasional itu. Nah inilah kelapas-lapas itu uang. Gimana uang udah keluar, lapas malah jual narkotik, ya kan. Lanjut bahwa memang uang 84 triliun ini juga sebagai ancaman. Mungkin dibutuhkan 200 triliun, mampu kita 84 triliun. Wah, semakin banyaklah pengguna narkoba karena pengawasan biaya nggak ada. Sehingga disebut dengan ancaman kedaulatan akibat narkoba. Wah, inilah sangat sayang, saya tidak intinya mengajak agar yang produktivitas, pemuda, mahasiswa, mereka berpenghasilan. Jadi nggak pernah pensiunan angkatan laut, dulu kerja nggak pernah korupsi, menggunakan narkoba, jangankan narkoba. Mohon maaf ya, itulah secara singkat materi kita, semua menjadi edukasi. Tanpa kita bersama-sama, tidak mungkin. Mari kita bersama
ayah, ibu, bapak, abang, adik, RT, kepala desa, camat, guru-guru ngaji, ustadz-ustadz, ya ketua pemuda, bersama-sama kita akan, saya yakin, kita lebih baik terselamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.